Kembali lagi di Mom and Kids. Mbak Jahan, ini misalnya nih si anak itu dia terpaksa tidak tinggal dengan orang tuanya karena mungkin kesibukan gitu, bisa bekerja atau kesibukan lain, jadi harus tinggal bersama orang lain yang bisa nenek atau pengasuh gitu. Dari usia tertentu, kemudian usia setelahnya kembali bersama orang tuanya. Nah, itu kan pasti ada perbedaan pola asuh nih antara yang sebelumnya dengan orang tuanya. Kayak gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut kan pasti ada perbedaan kebiasaan nih, perbedaan kebiasaan si anak selama bersama neneknya misalnya. Kemudian setelah umur sekian kembali lagi ke orang tuanya. Nah, kalau untuk mengubah kebiasaan nih, misalnya anggaplah kebiasaan itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari orang tuanya. Nah, itu untuk hal seperti itu seperti apa nih, Mbak? Oke. Eh, Bisa dilakukan secara konsisten sebenarnya gitu. Jadi memang pendidikan anak usia dini itu kan dilakukan sedini mungkin di 0 sampai 5 tahun itu amat sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak, betul gitu. Tapi tentunya anak-anak kan juga bukan batu ya gitu. Jadi masih bisa dirubah tentunya gitu. Eh, apa namanya dengan situasi yang konsisten gitu, misalnya dengan orang tua kembali lagi, anak itu kembali di pangkuan orang tua dengan cara atau pola asuh yang sesuai dengan orang tua terapkan, sebaiknya itu dilakukan secara konsisten gitu. Jadi anak tidak kebingungan menghadapi perubahan gitu. Itu bisa sebenarnya bisa aja dilakukan asalkan dengan catatan konsisten. Kalau misalnya tidak konsisten, misalnya nih kembali lagi sama orang tua, tapi tetap aja hampir sebagian besar waktunya juga tetap diasuh sama yang lain, tidur aja sama orang tuanya ya. Tentunya orang tua juga tidak bisa mengharapkan hal yang lebih dari itu gitu, mau nggak mau gitu. Karena dia sendiri juga waktu dengan bonding dengan anaknya atau menjalin interaksi sama anaknya juga memang sangat sedikit gitu kan. Jadi sebaiknya dipertimbangkan lagi gitu kalau memang harus em, apa ya istilahnya meninggalkan, apakah memang sepadan dampaknya gitu dengan apa yang memang diinginkan, apa yang memang dicapai gitu dengan meninggalkan anaknya, atau justru sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Atau ya tadi misalnya kalau sudah kembali lagi diharapkan dengan konsisten, kasih waktu mungkin ya em, waktu yang cukup banyak, apa di sedikit diusahakan gitu dengan sebaik-baiknya untuk memberikan waktu yang banyak, yang lebih lebih intensif, mungkin ya banyak itu juga relatif ya, lebih intensif untuk bisa menjalin interaksi sama anaknya, bisa melihat dari sudut pandang anaknya, tidak hanya serta-merta oh saya punya pola asuh yang A nih gitu, beda sama si nenek misalnya, pasti ini bagus. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk dia merubah polanya, kan nggak bisa juga kayak gitu gitu. Kesian anaknya sebenarnya, dan kesian pasti juga kesian orang tuanya karena jadinya PR-nya jadi banyak gitu, ujuk-ujuk mau berubah gitu. Karena kan kita juga sebagai orang dewasa kalau menghadapi beberapa perubahan dalam lingkungan, dalam orang ketemu sama orang-orang baru itu kan juga butuh waktu. Anak-anak juga sama gitu. Jadi kalau memang mau ada perubahan secara keseluruhan, berarti perubahannya juga cukup banyak, apalagi kalau misalnya ditinggalkan di awal-awal kehidupan si anak gitu. Karena kan biasanya anak jauh lebih mengingat apa yang dia dapatkan di awal-awal, jadi semacam tertanam gitu polanya gitu. Tapi bisa berubah nggak, tentu bisa gitu, karena kan kita kan juga tetap manusia ya, bukan batu. Jadi tentu bisa dirubah dengan catatan itu konsisten dilakukan. Mengenai sikap orang tua nih, Mbak, yang memberi hukuman kepada anaknya yang dianggap nakal nih. Misalnya membatasi hak-hak si anak. Nah, itu apakah dibolehkan kayak gitu? Atau misalnya hukumannya memukul. Nah, batas untuk memukul anak sendiri seperti apa nih, Mbak? Kalau misalnya terkait sama nakal, sebenarnya akan lebih banyak ceritanya gitu ya. Kalau misalnya ada contoh spesifik apa yang dimaksud dengan nakal. Tapi kalau misalnya yang dicari tahu adalah hukumannya, tentunya
masih banyak yang bisa dilakukan selain memukul. Kalaupun membatasi, apakah memang pembatasan itu pada dasarnya itu bisa dilakukan kedua belah pihak, itu fair gitu ya. Misalnya, oh si anak ini dilarang untuk main handphone gitu selama 1 minggu karena dia tidak melakukan apa yang disepakati sebelumnya. Berarti kira-kira anak bisa nggak gitu dilakukan nih kalau 1 minggu dengan mama kasih waktu 1 minggu, kira-kira kamu tahu nggak salahmu di mana? Kira-kira ada perubahan nggak gitu? Nah, itu sebaiknya dilakukan terutama anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik, ya mungkin di usia SD gitu. Jadi itu sudah bisa harapannya ketika ada hukuman itu tetap ada brainstorming atau ada kenapa dia salah, terus ke depannya apa, terus bentuk hukuman ini apakah memang menjadi sesuatu yang efektif untuk si anak atau misalnya si anak nggak boleh main handphone, pegang handphone yang nggak boleh, tapi dia dengan leluasa main handphone sama orang tuanya, sama kakeknya, neneknya, atau TV nggak ada batasan, berarti kan kemungkinan besar itu tidak cukup efektif gitu untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan pada si anak gitu. Nah, kemudian perubahan perilaku tuh segenting apa gitu, sepenting apa sehingga harus ada hukuman terhadap si anak. Apakah memang harus ada hukuman atau bisa dengan pola komunikasi yang diperbaiki tadi, misalnya anak dikasih tahu salahnya di mana, kemudian dikasih tahu cara yang benar seperti apa. Karena terkadang anak yang kita anggap salah, kita anggap dia itu tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, kemungkinan besar anak belum punya pengetahuan atau belum punya pengalaman yang benar itu seperti apa gitu. Jadi nggak fair kalau ujuk-ujuk dimarahin gitu. Jadi apakah memang dia nggak tahu kalau itu yang salah? Jadi kalau memang itu pengalaman pertamanya dia, sebaiknya itu dikasih tahu bahwa itu tidak benar gitu. Dan sebaiknya juga konsisten. Misalnya, oh kamu nggak boleh salaman sama bukan mahramnya ya, bukan mahramnya itu contohnya gitu. Yang ini misalnya kan sama temanmu itu nggak boleh dipegang misalnya ada nilai dan penanaman moral seperti itu misalnya dalam suatu keluarga. Terus tiba-tiba ada omnya datang atau misalnya ada temannya mamanya datang mau peluk anaknya mau cium anaknya terus anaknya nggak mau terus bilang kamu kok gitu sih nggak sopan. Nah itu kan berarti tidak konsisten gitu, anak jadi kebingungan. Jadi bukan berarti dia tidak sopan, tapi label tidak sopan ternyata sudah dikasih dikasih gitu ke anak. Jadi seharusnya itu difahami lagi sama orang tua dari sudut pandang si anak. Apakah benar itu perilaku tidak sopan atau memang itu informasi yang dia terima dari orang tuanya yang penanaman moral sejak awal bahwa dia tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang itu ya harusnya konsisten. Jadi bisa disampaikan ke orang-orang terdekatnya, oh dia nggak mau karena dia malu misalnya. Dia memang nggak mau karena memang dari awal sudah nggak dibolehin. Saya tidak boleh ada yang mencium selain seorang ayahnya misalnya atau kakaknya. Berarti kan itu konsisten. Itu mau nggak mau seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk kasih hukuman karena menurut saya tidak cukup efektif kalau misalnya anaknya tidak ada perubahan perilaku. Oke. Nah, saat ini kan di era digital nih, Mbak. Kayak Mbak jelasin tadi kan anak-anak juga bisa menggunakan handphone seperti itu, mengakses secara digital. Nah, karena digital ini kan luas ya seperti itu, apapun bisa dilihat oleh anak, termasuk contoh-contoh perilaku kenakalan nih. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa nih, Mbak? Hmm, untuk antisipasi yang paling mudah, jangan dikasih. Itu satu. Terus kalaupun memang harus dikasih juga, berarti harus ada pendampingan. Itu jadi konsekuensi dari orang tua yang mau memberikan. Gitu. Jadi harus ada pendampingan, jangan dibiarkan anak tanpa pendampingan. Walaupun sudah ada restricted mode, itu nggak mungkin bisa cukup gitu. Jadi ada pendampingan. Tahu apa yang dia tonton, tahu apa yang dia omongin gitu. Mungkin bisa jadi YouTube-nya bisa di-link ke TV-nya, jadi ketika dia menonton, semua tahu apa yang anak-anak tonton gitu. Kemudian arahkan anak sebaiknya untuk tidak tenggelam di aktivitas gadgetnya. Misalnya, yaitu aktivitas berinteraksi sama keluarga, bersepeda mungkin, jalan-jalan mungkin gitu, makan bareng tanpa harus pegang handphone mungkin, yang tanpa disadari sebenarnya cek dulu yang apa yang apa sih adiksi sama gadget siapa nih ya, anaknya atau orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya melarang anak untuk main handphone,
Tapi bagaimana sikap orang tuanya di rumah? Apakah juga terbiasa dengan handphone di tangan? Akhirnya anak yang ngapain lagi nih? Mamaku nggak bisa diajak ngomong, papaku nggak bisa diajak ngomong, semua asik katanya kerja gitu. Dengan kata-kata, oh mama kerja, papa kerja gitu. Akhirnya seolah-olah dengan itu membenarkan sikapnya sehingga anak juga, ya terus aku ngapain gitu. Ya mau nggak mau dia akan asik dengan kalau ada ya gadgetnya. Kalau misalnya nggak bisa juga, sebaiknya disubstitusi atau digantikan gitu dengan mainan-mainan gitu. Karena memang ya kita nggak mungkin berharap anak kita misalnya dalam bepergian aja ya kita di mobil gitu. Mungkin nggak anak diem aja sementara si mamah, bapak nyetir, mamahnya main HP, terus anaknya diem di belakang gitu kan nggak mungkin. Pasti ya dia harus ada sesuatu yang dia lakukan. Apakah dia diajak ngomong, diajak lebih peka dengan lingkungannya, lihat kiri kanan, atau ngobrol, diikutkan ngobrol, atau mungkin dikasih mainan kalau misalnya orang tuanya harus ada kesibukan harus ada fokus di area lain gitu. Jadi ya mau nggak mau dikasih mainan atau buku gitu untuk disubstitusi. Tapi memang yang paling mudah adalah membawa handphone atau tablet. Karena kan kemungkinan besar itu bisa jadi satu. Oh ada bukunya Bu, ada gamenya Bu, ada semua ada di sini gitu. Memang betul gitu. Dengan digitalisasi semua jadi lebih mudah. Tapi kan anak nggak tahu di balik itu juga ya bisa jadi pisau bermata dua kan ya. Jadi kalau memang difasilitasi hal tersebut itu bagus untuk perkembangan si anak, cuman jangan lupa untuk didampingi gitu. Jadi kalau mau membaca pakai e-book ya silahkan sama orang tuanya membaca bareng. Mau ngegame pakai tabletnya ya sama orang tuanya bermain bareng gitu. Itu sebaiknya jadi konsekuensi gitu dari pemberian fasilitas tersebut. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mbak Jahan jelasin nih, kalau anak-anak kan bisa diganti tuh gadgetnya dengan mainan. Nah, kalau anak-anak remaja mungkin sudah diberi arahan, pendampingan kayak gitu-gitu terkait pembatasan gadget ini. Tapi ternyata di belakang tanpa sepengetahuan orang tua tetap nih diam-diam dia menggunakan itu kayak gitu tanpa sepengetahuan lah, dan itu juga yang diakses mungkin di luar perjanjian dengan orang tuanya ya. Maksudnya kan orang tuanya membatasi nih harus seperti ini, ternyata dia mengakses yang lain seperti itu yang lebih luas. Nah, untuk hal seperti itu gimana nih Mbak? Anak bisa melakukan kayak gitu kan karena ada bendanya ya gitu. Maksudnya, oh kamu nggak boleh main handphone, tapi handphone ada di sampingnya gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Kalau memang ada batasan ya dibatasi. Ya salah satunya diambil ke handphonenya atau terkait kuotanya kah, terkait wifi-nya kah misalnya. Jadi hati-hati sekali dengan fasilitas yang ada sekarang ya, yang terkini gitu. Memang akan sangat memudahkan, tapi kita juga jadi PR-nya jadi lebih banyak gitu untuk bisa mengoptimalkan penggunaan gadget ini gitu. Tidak hanya sekedar ngegame atau mungkin scrolling yang nggak jelas yang menghabiskan waktu. Anak jadi terjerat dengan TikTok-nya, dengan Instagram-nya, scrolling berjam-jam gitu. Nah, itu yang harus difahami. Kalau memang menurut saya, kalau kenali diri sendiri sebagai orang tua, mampu nggak sih kasih batasan? Kalau nggak mampu, ya nggak usah dikasih sesepele itu. Nggak usah dikasih. Kalau ternyata dia membutuhkan, ayo sama-sama. Misalnya, oh ternyata aku harus belajar nih, mah, tentang apa harus memakai laptop misalnya, ya dikasih laptop atau komputer yang bisa dilihat di orang apa ya di keluarga gitu, misalnya laptopnya di tengah-tengah ruang keluarga sambil belajar bareng atau PC-nya juga di situ atau di ruang tamu atau di ruang kerja ayahnya, pinjam laptop ayahnya atau ibunya gitu untuk mengoptimalkan pembelajaran. Saya pikir itu bisa dilakukan gitu daripada harus kita jadi apa ya gambling gitu. Kira-kira aku kasih anaknya bisa dipercaya atau enggak ya gitu. Walaupun kita mendidik sedemikian rupa supaya anak ini jujur, tapi keingintahuan anak-anak di masa sekarang tentunya juga nggak bisa langsung disumbat gitu. Kalaupun ternyata ada larangan, oh kamu tidak boleh begini karena apa? Kasih penjelasan. Saya kenapa sih Mama larang kamu
melakukan ini misalnya atau menonton yang kayak gini, ya disampaikan apa yang terjadi. Bisa jadi itu belum saatnya, nanti kamu memahaminya dengan cara yang berbeda karena kamu belum saatnya memahami hal ini gitu kan, bisa dibicarakan secara terbuka daripada anak mencari tahu di belakang. Karena misalnya ada stimulasi yang tidak pantas untuk dilihat anak, terus orang tua cuma nggak boleh, pokoknya nggak boleh, udah pokoknya nggak boleh, diem aja kamu. Nah itu kan berarti kan justru anak disumbat pengetahuannya. Solusinya apa? Anak akan mencari ke cara yang lain. Bisa jadi dia cerita sama temennya, yang temennya akhirnya memberikan informasi yang juga salah, atau dia cari tahu sendiri yang tentunya kita juga nggak bisa percaya infonya benar atau enggak. Jadi kalau misalnya anak memang mulai mencari tahu, dia mulai terpicu keingintahuannya, ya sebaiknya difasilitasi dengan cara yang aman. Ajak dia ngobrol sama-sama sehingga terbuka gitu. Jadi dia tidak perlu menyembunyikan apa yang ingin dia tahu. Baiknya gitu. Oke, Mbak Jehan, sayang sekali nih kita harus Mom and Kids harus berakhir ya karena waktu kita terbatas. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen ditanyain nih dalam diskusi sore ini, tapi kita harus mengakhiri program Mom and Kids hari ini. Buat Mbak Jehan nih mungkin ada closing statement gak nih untuk para orang tua yang kan untuk mengantisipasi kenakalan anak nih, seperti apa nih? Baik. Sebelum melabel anak itu nakal, coba dilihat dari sudut pandangnya dia juga. Kan para orang tua juga pernah jadi anak kecil ya gitu. Jadi coba dilihat dari sudut pandangnya, siapa tahu yang dilabel nakal itu adalah salah satu keingintahuannya atau keinginannya yang ingin dia komunikasikan. Jangan selalu langsung dihambat gitu. Jadi bisa jadi label-label nakal itu muncul, perilaku tersebut adalah perilaku yang adalah salah satu upaya anak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi cobalah untuk menjadi wadah emosional untuk si anak gitu. Ketika menjadi wadah emosional berarti kita memberikan ruang dan tempat untuk anak mengeluarkan emosinya, baik itu amarah, baik itu sedih. Jadi kita kasih tahu, kita bebaskan dia untuk mengeluarkan emosinya, jangan tiba-tiba kalau misalnya dia nangis kita bilang, jangan nangis, atau misalnya, oh aku marah nih, Mak. Nggak usah marah, ngapain marah gitu. Kayak gitu aja kok marah, lebay gitu misalnya. Nah, itu kan kita tidak memberikan ruang dan tempat atau tidak menjadi wadah yang aman untuk emosi si anak. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya jadi wadah dulu untuk si anak, kemudian kita bisa memberikan label yang tepat terhadap emosinya. Misalnya, oke, yang kamu rasakan ini adalah marah, sedih, senang misalnya. Di label dulu, dikasih tahu caranya untuk melihat, oh ternyata dalam situasi yang seperti ini itu bisa memunculkan suatu emosi, kemudian ajari anak untuk merespon dengan cara yang tepat. Bagaimana bisa berada di titik seperti itu? Orang tua dulu yang harus belajar berarti. Jangan berhenti untuk belajar, menjadi pribadi yang jauh lebih matang, karena ketika punya anak bukan berarti itu menjadi dewasa gitu. Jadi sebaiknya orang tua juga belajar, terus belajar, sehingga nanti anak-anaknya juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Oke, Mbak Jehan, terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih untuk kita semua. Oke, Sobat Bipos, terima kasih sudah menyaksikan program Mom and Kids hari ini. Jangan lupa saksikan terus Mom and Kids setiap Sabtu jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.